Gayuda. Tapi ini bacanya beda Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris lagi Profi Gayuda. Kita mengatakannya dengan deep reading atau intensive reading. Kita membaca dengan dalam-dalam, membaca dengan intensif. Sing koyo apa ya? Nah, nanti Bapak Ibu akan bersama-sama dengan narasumber yang kedua, bukan dengan saya tapi dengan teman saya, Wilujeng Naharyanti SPD. Silakan selama 2 jam ke depan Bapak Ibu akan mempelajari terkait membaca rapor pendidikan itu dengan Ibu Wilujeng Naharyanti. Oke, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Wilujeng. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebelumnya ini menurut saya kok mic-nya suaranya nggak bagus ya? Pas enggak. Saya yang lagi salah. Ngepray. Iya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan sebenarnya tugasnya sudah lama begitu ya. Sudah lama tunda begitu. Alhamdulillahnya Pak, ya kalau orang Jawa itu kan gitu ya. Alhamdulillah kemarin sore suaranya hilang sama sekali, benar-benar nggak bisa bersuara, bisanya berbisik. Terus udahlah buat tiduran itu, mudah-mudahan berkat doa teman-teman hari ini separuh kembali ya. Iya, alhamdulillah karena juga ada kegembiraan gitu, saya gembira bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita materi kedua ini adalah membaca rapor pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Jika tadi, langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Prioritas apa yang harus Bapak Ibu dahulukan, begitu kan ya? Dan kita membacanya di rapor pendidikan. Sekarang saya nanya dulu, di antara Bapak Ibu siapa yang belum pernah membuka rapor pendidikan? Jujur saja tidak apa-apa, kita ini kan keluarga ya. Kalau keluarga sih jujur ya, itu sudah semuanya sudah. Membaca ya jelas sudah membaca tuh tinggal dibaca gitu kan ya. Adakah Bapak Ibu yang belum mencermati isi rapor pendidikan? Ada. Hah? Sendiri? Banyak. Belum. Atau yang mungkin yang lebih sedikit sebentar Mas dan ya itu makanya foto dulu. Yang mencermati sedikit mencermati sedikit, maka saya akan buka dulu ya. Saya akan buka yang tadi namanya explore rapor pendidikan. Dari sekian ratus SD berapa yang sudah explore? Ya, saya buka dulu. SD udah jalan gitu. Dulu tapi jadi explore dulu. Primer. Klik. Saya masih bervirus jadi tidak saya lepas masker ya. Kita lihat. Jumlah sekolah SD di sini tercatat 400. Tadi saya buka itu 606 SD-nya. Ya, ini jumlah sekolah. Yang sudah eksplor Bapak Ibu, ini di sini tercatat 400 sekolahan. Ya, jadi dari 600 sekolah dasar di Banjarnegara, ini ada 400 yang sudah eksplor. Jadi 200 sekian belum eksplor. Unduhnya sudah
hanya belum ekspor. Apa sih itu ekspor? Nanti kita lihat. Ini data per 6 September 2023. Kemarin saya buka itu 390, sekarang tambah 10 gitu. Ya, jadi ekspor itu kosakata baru di rapor pendidikan ini, artinya itu membaca sebenarnya. Deep reading ya, atau intensive reading. Sebelumnya kita akan buat kesepakatan kelas, tapi lisan saja yang saya tulis di situ lah ya. Barangkali dari sebelah sana, sebelah kiri saya, apa ingin kesepakatan kelas yang bagaimana? Ketika mengikuti sesi harus bagaimana? Begitu silakan. Tertib. Mendengarkan dengan seksama dari sini. Hadir dengan sepenuh hati, jadi tidak separuh hati. Ibu Putri Suryani, mengikuti kegiatan dengan gembira, jadi sebelum meskipun lagi tidak punya uang apa dari sini angkat tangan, tidak bermain HP. Kalau misalnya HP-nya boleh. tentu ya, iya, tidak bermain, iya beda. Gimana Bu? Oh, angkat tangan kalau mau menunjukkan Oh, atau usul, angkat tangan kalau mau menunjukkan sesuatu ya. atau usul. Gitu. Iya, atau mau bertanya ya. Diam saja. Yang dari sini. Memuji kan? Apa? Boleh Atau sebenarnya memuji? boleh sambil ngopi. Iya. Biar santai ya, Bu. Iya, itu jadi ya. Oke, orang sesuatu. Garis yang sebelah sana. Apa? Gembira dan menyenangkan. Siapa yang gembira dan menyenangkan? Kita semua ya. Oke, ya. Dan yang terakhir saya tambahkan tadi fokus dan tidak mendua, ya. Fokus dan tidak mendua, betul. Jadi ketika kami menyampaikan sesuatu itu fokus, apalagi nanti kalau sudah mulai BPD, nyusun RKJ, MKP dan AKS, ini sudah sama sekali tidak boleh mendua, karena kalau mendua nanti Bapak Ibu akan ketinggalan. Bapak Ibu untuk yang penyemangat, ayo kita mipil ya. Kalau saya mengatakan cermin sekolah, Bapak Ibu Rosi bisa bantu. Suaranya saya baca cermin sekolah, beliaunya pendidikan. Bu Wil pengen bersemangat tapi hari ini suaranya sedang tidak besar. Bapak Ibu, ini panggilannya ya, cermin sekolah. Bapak Ibu jawab. Pendidikan. Apa masalahnya? Identifikasi. Apa akar masalahnya? Refleksikanlah. Bagaimana solusinya? Benahilah. Apa hasilnya? Sepatu keren. Ya. Oke, Bapak Ibu siap? Cermin sekolah. Rapor pendidikan. Apa masalahnya? Identifikasilah. Apa akar masalahnya? Refleksikanlah. Bagaimana solusinya? Benahilah. Apa hasilnya? Sepatu keren. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di PBD itu bisa diingat-ingat yang ini. Jadi Bapak Ibu nanti mengidentifikasi masalahnya, kemudian merefleksi akar masalahnya, kemudian membenahi. Membenahi ini solusinya ya, melaksanakan solusinya apa dibenahi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan yang ini. Tujuan sesi ini yang pertama, Bapak Ibu memahami bagian-bagian dari rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu memahami dimensi dan level yang ada pada rapor pendidikan. Bapak Ibu melihat PBD gitu ya, dari internet itu ada kata-kata baru, ada dimensi, ada level, nanti ada delta skor gitu ya.
Kemarin di pembukaan IKM pengawas juga ditanyakan Dilraskol itu apa begitu. Nah, nanti kita lihat itu. Kemudian Bapak Ibu nanti memahami arti makna, delta, dan trend score pada raport pendidikan. Dan akhirnya Bapak Ibu nanti mampu mengeksplor raport pendidikan. Ya. Nah, di sini begitu. Sudah mundur raport pendidikan ya? Sudah. Yang Bapak Ibu pengawas sudah meminta dari sekolah-sekolah. Sudah ya? Harusnya sudah. Jadi sejak Bapak Ibu pengawas binaannya berapa sudah kumpul ada file rapor pendidikannya ya. Karena Bapak Ibu pengawas tidak punya akses untuk membuka rapor pendidikan. Yang punya akses itu siapa? Yang pertama itu kepala sekolah, kemudian admin sekolah, ya, dapodik, dan yang ketiga Bapak Ibu guru yang punya akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu guru diberi akses itu untuk melihat rapornya masing-masing. Karena seperti dikatakan Pak Jika, ini bukan rahasia, ya, malah harus dibicarakan bersama di sekolah. Itu. Unduhan rapor pendidikan kalau Bapak Ibu ngunduh yang tanggal 8 atau 10 Mei itu hanya ada 5 sheet, ya, ada 5 sheet. Tetapi kemarin saya mengunduh itu sudah diperbarui ada 6 sheet. Sheet yang pertama itu laporan rapor pendidikan. Jadi semua indikatornya ada di situ. Kemudian sheet yang kedua itu cara membaca rapor pendidikan. Tidak usah difoto nih, nanti kita satu materinya, ya. Kemudian sheet 3 itu prioritas rekomendasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mikir lagi yang harus kami rekomendasikan pertama yang mana, ya, yang jadi prioritas. Pemerintah sudah memberikan, yaitu prioritas rekomendasi. Kemudian yang sheet 4 adalah seluruh rekomendasi keseluruhan. Kalau yang prioritas itu setiap sekolah ada 12 rekomendasi. Kalau rekomendasi keseluruhan itu ada 46. Bedanya prioritas dengan keseluruhan, kalau yang prioritas itu diselesaikan di tahun ini, ya. Tapi kalau yang keseluruhan, karena itu ada satgas juga yang mungkin tidak bisa diselesaikan tahun ini, bisa dilakukan di tahun kedua atau ketiga atau bahkan tahun keempat. Maka nanti akan masuk ke RKJM, gitu ya. Nah, fitur yang baru ini adalah sheet yang kelima, yaitu lembar RKP. Tadinya nggak ada, tadinya hanya ada lembar kerja Arkas. Tapi ternyata sekarang ditambahi yaitu lembar RKP. Jadi kita dikepenak, penak banget ya. Sudah banyak fitur-fiturnya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuka rapor pendidikan itu ada A.1, kemudian ada A.2 dan seterusnya. Itu sebenarnya terdiri dari 2 hal, yaitu huruf A dan angka 1. Apa mungkin angka 1.1? Barangkali ada 1.2 kalau ada, ya. Maka kita lihat yang A, B, C, D, E ini namanya adalah dimensi. Nah, dulu saya juga bingung. Nah, dimensi ini bingung itu langsung A.1 begitu ya. Ternyata yang dinamakan dimensi itu ya ini A, B, C, D, E-nya ini yang pakai huruf besar. Dimensi A ini adalah mutu dan relevansi hasil belajar. Ini tadi kalau cara Pak Jika tadi bergerakan Pak Jika itu apanya itu? Input, output atau apa? Gimana? Ya, oke. Dan ini ya, ini outputnya ya. Kemudian dimensi B itu pemerataan pendidikan yang bermutu. Dimensi C kompetensi dan kinerja DTK.
Dimensi D pemerataan pendidikan yang bermutu, dan dimensi E itu pengelolaan satuan pendidikan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Ini dimensi-dimensinya, nggak usah dihafal dimensinya ya. Dari dimensi A ini kita masuk ke level 1. Jadi kalau ada tulisan A.1 berarti dimensi A level 1. Dimensi A itu ada level 1-nya ada 3. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan yang ketiga adalah karakter. Nah, apakah itu punya level 2? Ternyata punya level 2. Nah, jadi kalau A.1 ini level 1-nya, maka ini level 2-nya berarti A11. Yang pertama, kompetensi membaca teks informasi. Kalau tadi ini kemampuan, ini kompetensi, gitu. Tulisannya di situ seperti itu. Teks informasi, teks sastra, kemudian mengakses dan menemukan isi teks, menginterpretasi dan memahami isi teks, dan yang kelima adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Sekarang kita lihat kita berpikir kembali mengingat-ingat yang di sekolah Bapak Ibu. Adakah 15 menit membaca sebelum pembelajaran masih berlangsung? Masih. Ibu coba cerita sedikit, bagaimana pelaksanaannya sekarang? 20 menit atau jam. Terima kasih Ibu. Saya mengajar di kelas 1 Ibu. Jadi sebelum memulai pelajaran di kelas saya ada pojok baca. Jadi ada semacam referensi buku-buku yang khusus untuk anak kelas 1. Jadi membaca cerita-cerita dongeng atau bacaan yang menyenangkan untuk anak. Sampai sekarang seperti itu, Bu. Oke. Sudah mengajar kelas 1. Ini adalah tahun kelima sudah berjalan. Terus yang dilaksanakan seperti itu sudah berapa tahun, Bu? Ini sejak saya mengajar kelas 1, Bu. Semenjak mengajar kelas 1. Dari kelas 1 masuk sampai nanti naik kelas 2, seperti itu terus, Bu. Jadi selama saya mengajar kelas 1 seperti itu. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Ada yang berbeda tidak? Cara pelaksanaannya ada yang berbeda tidak? Silakan. Silakan Pak. Pak saja Pak. Berarti aman. Hampir tak apa ya. Iya, sama. Orang jam pun macam ini. Terima kasih waktu yang bisa berikan kepada saya. Perkenalkan terlebih dulu, nama saya Kajah Mubarok. Dalam penyampaian materi sama, kebetulan kami di kelas 1 baru 1 tahun akan 2 tahun ini. Nah, untuk implementasi penyampaian pada anak-anak, kami menyampaikan kartu baca. Jadi sebelum masuk sekolah, anak-anak itu untuk ambil kartu baca sendiri-sendiri. Dan kondisi sudah saya acak terlebih dahulu. Hari ini sudah dibaca, pulang saya acak, paginya anak sudah dengan sendirinya mengambil dan dibaca di depan anak-anak kan baris sebelum masuk ruang kelas. Nah itu sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai anak bisa membaca dan dengan terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak ini. Silakan gitu ya. Oke. Kompetensi membaca teks informasi ini bagian dari kemampuan literasi ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan yang dilakukan Ibu tadi ya selama setahun anak itu terus kemudian Bapak yang di belakang tadi juga seperti itu terus dilakukan tiap hari. Kira-kira bosan tidak Bapak Ibu? Bosan ya? Jadi sekarang tahu sebabnya kenapa literasi Bapak Ibu ada yang rendah. Iya Bapak,
karena anak merasa jenuh. Merdeka belajar. Ya. Di SMP juga sama. Saya akui di SMP juga sama. Dikasih bacaan udah kita tungguin, ya kita tungguin. Bahkan saya pun ada, wah mungkin lebunya jam 6:30, jam 7:15 itu bel masuk. Aku literasi 15 menit. Aku ngajarnya jam pertama. Udah nanti aku masuknya jam 7:30. Ada yang gitu ya, non sermonnya begitu. Kita akui saja jujur seperti itu. Nah, ini menyebabkan anak bosen. Terus bagaimana? Tumbuh nggak minat baca di diri anak? Tidak. Semakin jauh, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu perlu mempelajari yang namanya panduan gerakan literasi sekolah. Kalau panjenengan berarti di SD. Dicatat itu panduan GLS di SD. Oh, jadi nanti bisa tahu beragam cara untuk 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Ya. Nih. GLS kok. Membaca teks informasi ini yang semacam kalau kita membaca berita gitu ya, kita ambil informasi dari situ. Siapa tokoh-tokohnya, misalnya itu cerita bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah membaca teks sastra. Ini kalau guru SD itu saya akui mumpuni ya, membaca apapun jenis informasi sastra mau puisi atau apa sudah bisa semua ya. Karena dulu waktu SPG diajari kan ya, atau di PGSD pasti diajari itu. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Siapa tokoh-tokohnya, bagaimana sifatnya, itu kan ya. Nah ini, bagaimana perlakuan tokoh A kepada tokoh B. Nah, itu diajarkan nggak Bapak Ibu ketika 15 menit membaca tadi? Ya, kalau dua tadi menyampaikan saya saring tadi kelihatannya tidak, ya. Padahal ini harus dilatihkan, ya kan? Kemudian kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Seseorang di tokoh di dalam cerita itu mengatakan sesuatu kepada tokoh B. Nah, anak-anak diminta bagaimana pendapatmu anak-anak tentang A ini, apakah dia punya sifat baik ataukah bagaimana diajari enggak itu ya. Nah itu harus diajarkan. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Ada yang senang baca novel? Online. Ada yang senang nonton drama? Banget ya. Sinetron. Oke, Bapak Ibu suka nonton, membaca novel, nonton film. Dalam hati Bapak Ibu bisa membedakan data ini filmnya elek, ini novelnya orang bermutu, begitu bisa nggak? Bisa. Itu kita sudah dalam tahap bisa mengevaluasi satu bacaan. Yang seperti itu harus diajarkan ya, dilatih agar anak-anak itu kompetensi literasinya tinggi. Itu tadi pahami itu, baca, pahami, panduan GLS di SD. Kemampuan numerasi pun juga punya level 2 ya. Level 2-nya itu ada 7. Tidak saya baca lah ya. Tidak usah Bu. Pokoknya ini level 2. Jadi level 2 itu kalau angkanya jejer ada 2.
hurufnya itu dimensi. Ada yang buka rapor pendidikan? Ada yang buka? Oh Bapak ya? Ada yang Bapak Ibu ya? Lah, yang ngerti Ibu ya. Karakter itu juga punya level 2. Level 2-nya itu 6 dimensi P3. Dari beriman sampai ke kemandirian ada 6. Ya. Kalau belum 6 berarti ada yang tertinggal, tidak terdownload itu. Dimensi C level 1-nya ya, level 1-nya kita perhatikan ada C1, C2, C3. Lah kok terus C8 gitu. Ya, gimana ini yang C4, 5, 6, 7? Di mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan Pak Jika pasti bisa jawab. Di mana? Kok kenapa ini hanya C1, 2, 3 terus C8? Tidak ada yang ingat tadi yang disampaikan Pak Jika. Ya, jadi kalau ini hilang, bukan berarti saya keliru tidak menuliskan, bukan. Tapi itu memang bukan tidak ada indikator itu di tingkat satuan pendidikan. Adanya di tingkat pemerintah daerah, apakah itu di kabupaten, provinsi atau hanya ada di pusat. Ya, jadi tidak saya keliru gitu enggak. Kemudian yang C1 itu tidak punya level 2. C1 itu apa? C1 itu tadi proporsi PPK bersertifikat. Hanya jumlahnya saja, kita tidak dituntut untuk memenuhinya. Level 2 dari C2 itu ada 1, 2, dan 3. Proporsi guru yang menjadi guru penggerak ke guru penggerak yang diangkat jadi KS atau KS, dan yang ketiga guru penggerak yang diangkat jadi pengawas. Jadi kan ada guru penggerak ya di sini pesertanya menuntut sama dinas, saya harus diangkat jadi pengawas. Boleh saja, tetapi kita melihat apakah kebutuhannya itu memang ada lowongan, ada kebutuhan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya sudah gitu ya. Jadi tergantung juga kepada kebutuhan. Pengalaman pelatihan GTK, pelatihan PTK ya. 1 partisipasi dalam PMM. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, sudahkah Bapak Ibu ngecek gurunya masing-masing sampai sejauh mana memanfaatkan PMM? Ya? Sudah sampai mana? Itu tadi Pak Jika Mendiko sudah 40 topik. Gurunya Bapak Ibu itu sudah berapa topik yang dipelajari ya? Kemudian pengalaman pelarian lainnya. Untuk C8 ini juga tidak punya level 2. Jadi ini saya hanya mengajarkan cara membacanya. Oh, ABCD-nya tadi dimensinya angka 1 berarti kalau hanya 1 saja berarti level 1. Kalau ada 2 jejer berarti level 2. Begitu terus membacanya. Nah ini dimensi D itu pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini juga level 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ada, 8, 9 nggak ada, terus 10. Ini yang ada di satuan pendidikan. Yang tidak ada berarti indikator di pemerintah daerah ya, tingkat pemerintah daerah. Maksud saya, nanti ketika Bapak Ibu membaca rapor pendidikan, ini
Badai 4 kok ini kok langsung D8, bar 8 kok langsung 10 gitu. Enggak hilang, enggak. Tapi memang indikator itu adanya di pemerintah daerah ya, tidak di satuan pendidikan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, yuk. Kualitas pembelajaran level 2-nya tadi manajemen kelas, dukungan psikologis dan metode pembelajaran. Ada hal yang ada yang unik Bapak Ibu. Dari 9 sekolah binaan saya ya, setelah saya telaah begitu akar masalahnya, kebanyakan itu pada satu ini pada metode pembelajaran. Saya sampai apal nomornya D13 metode pembelajaran. Iya, saya sampai apal begitu D1 D13 orang tulis metode pembelajaran saya apal garisnya begitu. Banyak sekali begitu ya. Kemudian D2 ini kan level 1 ya dari D2. Ini bisa dibaca. D3-nya juga silahkan dibaca sendiri. Kalau Bu D31 apa Bu? Kurikulum ya? Visi misi ya. Yang kedua itu saya apal kok D31. D13 metode, D31 visi misi sekolah. Banyak sekali sekolah ya. Tidak hanya visi misi itu tidak hanya menjadi akar dari satu masalah, tapi bisa juga beberapa masalah. Muaranya ternyata ke visi misi. Lalu diberikan masalah visi misi. Ikan masalah berikan masalah visi misi. Nanti kalau dibaca seperti itu. Dimensi pengelolaan satuan pendidikan partisipatif, transparan dan akuntabel level 1-nya E1, 2, 3, 5 dan 6. Hanya itu saja yang level satuan pendidikan. Sekali lagi yang tidak ada nomornya bukan hilang, tapi itu memang bukan indikator milik sekolah tapi milik daerah ya. Yang perlu diingat itu sebenarnya. Kita lanjut ke perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data itu apa toh? Nanti bisa Bapak Ibu cermati dari tayangannya Pak Narto ya, nanti seterusnya. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan caranya saja. Ada 3 cara. Sekarang rupanya kurikulum merdeka apa-apa serba 3 ya. Bagaimana cara membedah CP menjadi TP, langsung dari CP atau dari elemen, antar elemen gitu ya. Boleh pakai modul ajar sederhana yang hanya 4 unsur. Boleh pakai modul ajar yang lengkap lengkap ya, banyak unsur. Nah, gitu kan ya. Begitu, jadi banyak sekali hal-hal di kurikulum merdeka ini serba 3, termasuk cara merencanakan yang berbasis data. Yang pertama Bapak Ibu itu melakukan eksplorasi dashboard platform rapor pendidikan. Maksudnya apa? Bapak Ibu langsung membuka rapor pendidikan secara online, dibuka online, kemudian dibaca, dibuka-buka masalahnya apa, dicari akar masalahnya, dan Bapak Ibu nanti menentukan prioritasnya, ya. Itu namanya Bapak Ibu sudah mengeksplor, ya, mengeksplor. Yang kedua, Bapak Ibu sudah mundur rapor pendidikan. Di sana di sheet 3 itu ada prioritas rekomendasi. Bapak Ibu mencermatinya dari situ, dari prioritas rekomendasi. Mau yang lebih sulit lagi, yang lebih ribet lagi, di cara yang ketiga. Jadi Bapak Ibu mengunduh rapor pendidikan, kemudian menggunakan yang sheet 1, yaitu laporan rapor
pendidikan sekolah awal siji-siji dicermati. Susah mana? Yang lebih susah yang mana? Yang pertama. Bagaimana? Ini loh, rapor pendidikannya ini yang setebal ini kemudian dicermati satu-satu ini. Mana ya kekurangan saya? Nah, ini akar masalah dari mana? Itu yang nomor 3. Nomor 3-nya itu. Betul. Oke, bener Bu. Oh, kesana saya gampang Bu ya. Gitu. Bikin malah susah pakai dewe ya. Nah, yang nomor 3 itu yang paling susah, paling banyak menyita waktu dan merepotkan. Ya, yang kedua gimana? Dari rekomendasinya ya. Dari rekomendasinya kan lebih mengerucut ya Bapak Ibu ya. Hanya saja Bapak Ibu yang dibaca oleh dashboard kementerian itu yang nomor 1 yang daring. Maka tadi saya tayangkan dari 606 sekolah SD baru 400 yang sudah eksplorasi. Karena biarpun kalau bahasa Jawanya Bapak Ibu saya buntut mengeksplor rapor pendidikan, tapi kok dengan cara 2 dan cara 3 itu tidak tercatat oleh Kemendikbud, tidak tercatat oleh sistem. Tapi ketika Bapak Ibu sekali saja daring ya dibukai semua, meskipun ya saya katakan meskipun tidak terlalu cermat, karena ya ini sih masih beberapa yang umuran saya ya itu biasanya seorang kita ambil laptop bla gitu kan ya, munggah dulu terus gitu kan. Nah itu cukup sekedarnya saja, nanti baru dilanjut yang nomor 2. Yang penting kan harus kecatat gitu ya, barangkali begitu. SMP itu dari 98 sekolah juga sampai hari ini baru 78, masih kurang 20 ya. Gak apa-apa, nanti dicoba, nanti kita coba gimana itu. Nah di rapor Bapak Ibu ada warnanya deh, ada yang warnanya merah, ada warna kuning, ada warna hijau, lampu hijau ya. Apa arti warna merah? Merah itu berarti capaiannya kurang. Dan ini sangat perlu ditingkatkan, harus ditingkatkan dan menjadi prioritas ini. Ini dulu. Nah, kalau kuning gimana? Ini kategorinya cukup. Oh, masih cukup berarti masih juga perlu ditingkatkan. Nah, yang hijau bagaimana? Hijau itu kategorinya baik, tapi masih bisa ditingkatkan. Kemana saiki bisone membeli laptop seharga 7 juta. Tapi dengan kemajuan teknologi, laptop itu seorang diri. Ya, saya main bisa ditangani kemajuan teknologi. Ya, mestinya ingin lagi meningkatkan speknya agar menjadi sesuai dengan kebutuhan saat ini kan seperti itu misalnya ya. Ini jadi meskipun hijau ini masih bisa ditingkatkan. Atau juga dengan ini SMP, Standar Nasional Pendidikan. Kalau Bapak Ibu cermati, SMP itu adalah standar minimal, baru standar minimal. Ibaratnya di K13 itu KKMI. Nah kalau KKMI belum tercapai ya, ini kan berarti Bapak Ibu harus terus berpacu agar mencapai standar minimalnya. Nah kalau sekolah kami sudah SMP gimana? Ya mestinya ditingkatkan lebih dari SMP karena itu baru standar minimal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini jadi arti merah, kuning dan hijau itu. Nah ini sekarang kita akan membaca delta skor dan
keren. Delta score itu apa, Ron? Ya, ini istilah baru. Setelah saya cari, delta score itu ternyata adalah selisih. Jadi Bapak Ibu kan punya rapor pendidikan 2022, ada 2023, kemudian dibandingkan, ya kan? Dibandingkan. Nah, untuk mempermudah, kalau di 2022 literasi, numerasi itu nilainya 0 sampai 3, maka di 2023 ini semua disamakan menjadi 100 ya. 100 kita latihan dulu kita. Bapak Ibu sekalian, di kemampuan literasi dan kemampuan numerasi itu ada yang namanya iya, ada yang namanya proporsi. Ini proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum, ya. Jadi ada 4 yang perlu dihafalkan adalah ininya saja, di atas kompetensi minimum, kemudian di bawahnya delegasi kemarin ini ada 4 proporsi. Yang pertama adalah di atas kompetensi minimum, yang kedua itu mencapai, yang kedua Pak, bawahnya ya, mencapai, ya ini yang dihafal itu di atas, mencapai, yang ketiga di bawah, yang keempat jauh di bawah. Saya suka bunyinya kayak gitu, jauh di bawah, ya. Oke, jadi ada 4 ya, di atas, mencapai, di bawah, jauh di bawah. Hanya 4 saja Pak. Nah ini naik lagi Pak, yang di atas Pak. Sekarang kita mencoba menerjemahkan. Ini harus hati-hati ya. Yang di atas ini tahun 22, ini tahun 22 itu 16%. Kita lihat ini saja dulu ya. Nanti lihatnya raport sendiri-sendiri nanti. Yang penting paham dulu ini. Ya. Oke. Yang di atas itu tahun 22 itu 16%. Tahun 23 itu 18%. Ya. Kemudian di sana keterangannya naik 9%. Di kolom sebelahnya saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah kenaikan ini positif ataukah negatif? Positif? Kok belum yakin ya? Bapak Ibu, 22 itu 16%, ini yang di atas ya. Terus 23 itu jadi 18%. Ada kenaikan 9%. Menurut Bapak Ibu, kenaikan itu positif atau negatif? Positif. Positif. Deal ya, positif ya. Oke. Lanjut Pak. Jangan ditanyakan kenapa itu 9% Bu, itu enggak. Karena itu memang sudah kayak gitu. Kami juga nggak tahu perhitungannya. Kami nggak tahu. Memang ada rumusan sendiri di sana kan ya. Oke. Padahal saya takut beda dulu, kok iso 9%. Ya. Selisih
Oh, selisihnya 2% per 16 kali 100, pernah begitu. Nah ini matematika jadi nemu IPA ya, sama gitu. Tapi kita nggak usah mikir kayak ya, kita dari belajar kita memang ya, saya paling nggak sih angkat dari sini. Oke, lanjutnya Pak, yang kedua. Sekarang kita lihat yang mencapai kompetensi minimum. Ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Ini mencapai ya, mencapai. Di tahun 22 itu 63%. Di tahun 23 67%. Ada kenaikan 6%. Positif atau negatif? Positif. Sekarang Bapak Ibu tuliskan di buku masing-masing kenaikan naik sama dengan positif gitu. Udah tulis aja dulu. Naik sama dengan positif. Kenapa bisa positif Bapak Ibu? Karena hijau. Oke, kita terima dulu karena hijau. Ya, karena hijau. Bawahnya Pak, yang merah itu Pak. Sekarang yang di bawah kompetensi minimum, di bawah tahun 22 itu 21%, tahun 23 16%. Dia itu turun 26%. Positif atau negatif? Negatif. Ayo kalau saya negatif, kalau saya positif, siapa yang mengatakan itu positif? Jawab. Ini ya, ini kuncinya adalah di bawah kompetensi minimum. Capaian 22 itu 21%, capaian 23 16%. Ada penurunan 26%. Positif atau negatif? Positif. Siapa yang mengatakan positif? Suaranya macam ini. Ayo. Selingkuh nanti. Positif. Persentase ya. Oke, positif ya. Positif ya. Oh, positif. Kita lihat yang Benar, positif. Mau dong memahami kan? Jauh di bawah. Ini tidak berubah jadi tidak bermasalah ya. Sekarang yang merah lagi Pak, yang merah tadi. Nah ini ya. Iki KKM ini ibaratnya iki standar iki. Sing ning isore kuwi berkurang. Tapi sing ning dhuwur, sing mencapai itu tambah, sing ning dhuwur tambah. Berarti ini turunnya itu negatif atau positif? Positif. Karena semua bergerak ke atas, ketarik ke atas. Jelas Bapak Ibu? Ya. Saya ulang lagi dari awal Pak Rasiman Sewu. Yang di atas Pak. Yang di atas kompetensi minimum, jadi ini standar, ini standar, tambah. Bagus kan? Sing pinter nambah. Bawahnya yang mencapai, sekarang yang mencapai. Oh yang ini agak bingung, makanya diperhatikan ya. Ini sing standar itu nambah. Berarti bagus, iya, positif maknanya, ya. Kemudian tadi yang turun, yang di bawah standar turun. Turun, nulis itu dua. Ada naik positif, ada mana tadi ada naik tadi? Belum ya? Belum, ada dua turun positif. Ada pertanyaan di sini? Halo Bu? Jelas. Oke. Bapak
Bukan lagi Pak, sekarang yang numerasi Pak. Ya, kita kemampuan numerasinya naik 48%. Positif, negatif. Kemampuan numerasinya naik 48. Positif. Oh, ini jelas positif. Yang bingung ini nanti proporsinya. Di bawahnya Pak. Nah ini di atas itu, yang di atas itu naik 150%. Positif banget, positif menurut tambah ya. Nah, yang mencapai naik 24%. Positif. Turun lagi Pak. Ini yang nggak bisa dengke dengan yang Pak yang jauh di bawah Pak. Positif mana? Turunkan lagi Pak. Positif. Di bawah dan jauh. Oh, ini tidak berubah yang jauh ya. Berarti naiknya Pak. Yang merah. Yang merah. Turun yang di bawah ini turun 45%. Positif. Kenapa? Karena dia keberet ke atas. Jadi yang tadinya nggak ngerti, yang tadinya apa namanya lambat itu sekarang sudah mengerti, sudah paham, tambah pintar gitu ya. Nah, dari ke atas. Sekolah belajarnya ke depan. Yang itu Pak. Yo, rawo. Pak ini Pak yang ini. Yang itu semua sudah diberikan, sudah belajar. Kemampuan literasinya turun 26,92. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Orang belum hilangi ya. Iya, itu kan kemampuan literasi ternyata menurun, gitu ya. Nah, inilah nanti tugas Bapak Ibu untuk mencari akar masalahnya. Kok iso numerasi itu? Itu bagiannya Pak Noto nanti ya. Kita turun lagi Pak, tolong. Mengkode turun. Oke. Yang di atas kompetensi minimum ternyata tidak berubah ya. Nah sekarang yang di bawah kompetensi yang mencapai sing standar kuwi turun, berarti negatif. Terus yang di bawah kompetensi naik. Ini standar, ini sing nengke, lah kok sing nengke malah tambah. Ya negatif, bisa tulisi. Lanjut, yang numerasi Pak. Numerasinya juga turun 47,22%. Tadi literasinya turun sekian, ini numerasi turun 47,22. Positif atau negatif? Negatif. Kemampuannya turun. Belum proporsinya. Kenapa Pak? Di atas, kemampuan di atas itu naik 100%. Positif ya, itu positif. Kalau yang kedua mencapai kok turun 82,42%. Negatif. Kok negatif gimana? Dinaikkan sedikit tadi yang mampu di atas, yang di atas. Nah, kan ada ini yang itu ya 100 dengan yang bawahnya Pak. Ya. Tadinya kan 0 ya. Terus saya ini dapat 16,67%. Berarti naiknya 100%. Nah yang ini yang mencapai itu turun. Kira-kira lari kemana itu? Iya, lari ke atas. Oh, yang tadinya hanya standar saja, sekarang lebih bisa di atas standar, berada di atas standar. Berarti turun ini adalah turun permasalahannya bocah orang dia bocah kacik ya. Turun positif. Mencapai ini tadinya
Iya, oke. Jadi dari ini penurunan 82 ini ada yang kegeret ke atas, ada yang kegeret ke bawah. Berarti di sini bisa jadi penurunan itu artinya bisa positif, tapi juga kadang-kadang bisa negatif. Berarti kan perbandingan di bawahnya, gitu ya. Oke. Bisa naik. Kemudian yang terakhir itu yang di bawah. Ya, yang di bawah. Tadinya sekian jadi 50%, ada naik sedikit. Nah itu naik 42, 50%. Berarti ini naik tapi negatif. Sejauh malah tambah. Ya, gimana? Masih bingung? Masih ada kesulitan memahaminya? Ya, lagi-lagi itu Pak naik yang 100%. Faktornya beda. Apa kira-kira? Kita dulu. Ini di atas ya. Yang di atas naik 100% berarti positif. Nah, sekarang yang mencapai ini turun 82,42%. Ya, nah dari 82 ini barangkali ini kegeret yang ke atas 16%. Terus yang sebagian besar ini kegeret malah tambah 7 gitu berarti gitu kan ya. Jelas ini. Ya, jadi maknanya harus paham betul maknanya. Ternyata penurunan 82% ini bisa berarti positif karena sebagian kecil itu bisa ini kegeret ke di atas, tapi ternyata sebagian besar malah jadi turun. Ya. Itu ya. Terus yang paling bawah itu kayaknya nggak ada perubahan tadi ya. Tidak berubah. Sudah sini. Satu lagi ya. Satu lagi yang dinamakan delta score itu ya ininya loh. Trennya ini selisihnya. Delta score itu selisih skor gitu ya. Sekarang yang delta itu yang kita tahu. Makna atau trennya yang kita lihat. Kemampuan literasi naik 5%, positif atau negatif? Positif. Yang di atas naik 83%. Positif, turun lagi. Selama Nah, sekarang mencapai ini di atas mana tadi? Yang di atas itu turun 15%. Ya, ini bisa saja ini naik sini kan ini naiknya besar sekali kan? Berarti turunnya ini berarti bersifat positif, maknanya positif karena dia jadi lebih pintar. Iya, harus dibandingkan di atas atau bawahnya. Nah, kemudian ini yang di bawah itu turun 55%. Luar biasa ya. Kenapa bisa menghilangkan 15% ini bocor menjadi peduli Oke, itu ketemu kamera Itu mau sih tidak para pira 16 temen sama 16 berarti sedikit jadi yang baru untuk ya amin amin 28 kan 1/9 dari 100 Ada lagi yang mau bertanya tadi tentang delta score dan maknanya? yang baru. Saya tanya Bu. Ya. Bayangan saya berarti tadi ada naik turun kan per tahun.
Itu berarti tergantung peserta didiknya ya Bu, karena yang diukur mungkin beda peserta didik ya. Misalnya tahun sekarang kelas 5-nya ini, tahun berikutnya beda, sementara di situ penilaiannya kan antar 2 tahun, berarti tergantung peserta kemampuan ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan yang dimiliki Pak Jika kan ya? Sudah. Jadi jangan hanya anaknya, tapi justru kitanya. Jadi misalnya ini ya, ini tahun 22 kok kemampuannya ini 60, tapi saya bisa mengolahnya, guru bisa mengolah ini, pasti akan bisa mencapai yang diharapkan. Nah, ini yang 23 misalnya, seperti SD pintar-pintar kabeh. Tapi ketika jenengan tidak pandai mengolahnya, barangkali akan stuck di situ saja loh. Gitu. Begitu. Di contoh nyatanya begini, saya dulu di SMP 2 pada tadi, tak ceritanya apa nanti. Kepala sekolahnya Pak Rahmat Eko. Ya. Dulu kan zamannya UN itu ya, yang belum BK ya, ujian nasional itu. Kami itu nilainya selalu di bawah SMP 1. SMP 1 ada jadi. Ya, selalu di bawah SMP 1 ada jadi. Tetapi saya waktu itu kagum sekali dengan Pak Eko karena apa? Pak Eko bisa membangkitkan semangat kami. Ayo Bapak Ibu, kita lihat secara objektif begitu. Kemudian Pak Eko memaparkan anak-anak yang masuk ke SMP 1 Wanadadi itu anak-anak yang terpilih. Oh, nilainya sudah tinggi-tinggi. Ya, sudah sangat-sangat tinggi. Berbeda dengan yang di sekolah kami. Itu sing orang kan ya. Nilainya rendah lah. Pokoknya sing ora ditomponi di domaring SMP loro. Dibandingkan kemudian hasil UN-nya. Ya, jadi nilai masuk dibandingkan dengan nilai UN. Ternyata rentang kami lebih lebar daripada yang ada di SMP 1. Ini mohon maaf saya menyebut, ini ya biar apa? Realnya begitu. Jadi sekarang lagi bukan zamannya anak gontung sekolahan SD santap, ya. Bocah sing angger pas panen ke dorang makan. Bukan begitu juga, tapi lebih kepada kita, ya, lebih ke kitanya begitu. Kadang-kadang begitu, Bu. Ya, karena faktornya kan banyak sekali tadi. Literasi numerasi karakter itu hanya outputnya saja, tapi bagaimana inputnya, gitu ya. Salah satunya tadi kan saya mengatakan bertanya tadi pada Putri Soriani tadi, apakah jenengan 5 tahun melaksanakan seperti itu terus, gitu ya. Saya tadi juga mencontohkan di binaan saya juga ternyata begitu. Itu masih tahap pembiasaan literasinya. Belum pengembangan, belum ke pembelajaran. Itu ya, begitu. Sebenarnya begitu. Iya. Ayo kita ubah mindset kita. Banyak faktor, tidak hanya itu hanya salah satu faktor dan itu kecil sekali. Yang kedua, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, sudahkah Bapak Ibu guru itu melaksanakan yang namanya asesmen di awal pembelajaran? Ya, asesmen di awal pembelajaran yang kognitif. Kalau SD nggak ada guru BK ya? Nggak ada. Lalu BK-nya diurusi sendiri sama guru kelas. Oke, berarti guru kelas ditambah tugasnya yaitu asesmen di awal pembelajaran non kognitif. Bapak Ibu harus menekankan gaya belajar anak, minatnya anak, latar belakang orang tua dan sebagainya. Kemudian kognitifnya, seberapa jauh si anak mengerti materi yang akan saya berikan ini, kayak gitu. Nah, itu nanti sebagai bahan Bapak Ibu untuk mengajar kepada membelajarkan peserta didiknya. Kalau saya zaman dulu kan belum kenal yang di awal pembelajaran itu ya. Yang tidak aku nek mulang, oh materi ini koyong ini berarti nganggo pikiranku. Oh aku mengko mulai ini sekok iki, terus iki. Nah hasilnya gimana? Pandai aja. Hasilnya nggak memuaskan, malah saya duduk-duduk itu ya. Nggak boleh itu. Pasti Bapak Ibu pengawas akan menanyakan
asesmen di awal pembelajaran kognitifnya bagaimana, terus Bapak Ibu membelajarkannya bagaimana, terus setelah itu asesmennya Bapak Ibu bagaimana, sudahkah berdiferensiasi kayak gitu kan, dan itu ya itu. Jadi peserta didik memang jadi penentu, tapi hanya sebagian kecil saja, bagian kecil, lebih banyak yang dari kita mengolahnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke peringkat ini nanti dibaca di sheet 2 itu juga ada cara membaca rapor pendidikan ya. Bapak Ibu itu sekolahnya termasuk di kelompok mana? Apakah peringkat atas, peringkat menengah atas, menengah bawah, atau peringkat bawah? Jadi kelompoknya itu sudah ada kelompok 1 20% itu atas, 21 40% itu menengah atas begitu ya. Menengah atas. Tuh. SMA ya. Yang berikutnya yang Bapak Ibu, kalau panjenengan eksplor rapor pendidikan yang daring itu ada 6 indikator prioritas Kemendikbud. Tadi Pak Yoko menyampaikan ada 5 ya, sekarang ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Jelas 3 itu literasi, numerasi, karakter. Terus yang sebelah sini itu iklim kebinekaan, ya kan? Terus ini keamanan sekolah dulu, keamanan sekolah, kebinekaan, baru mutu pembelajaran. Ya, ada 6 prioritas, indikator prioritas Kemendikbud. Bisa online tidak tadi? Bisa. Sekarang Bapak Ibu buka rapor pendidikan masing-masing, kita coba membaca. Sulit ini. Apa nih? Ya sebentar ya, Ibu Lilis, silakan. Iya. Iya. Delta terus apa? Tren. Oke, jadi di SMP pun juga tidak ada yang namanya delta, tidak disebutkan. Tetapi kalau Bapak Ibu mendengarkan ketika ada PBD itu pasti akan terdengar yang namanya delta, kemudian tren, gitu. Jadi saya kenalkan, ya, delta itu selisih, tren itu maknanya tadi. Oke Bu, itu. Ini naik. Oke, contoh lagi. Dibilang lagi 3,66 naik. Iya naik ke berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba digolet. Haram ya. Ini terkait yang Mas juga. dimensi yang D, level 1. Tadi disampaikan yang level 1 itu di slide ada D1, 2, 3, 4, kemudian 8, 10, sampai 12, 12. Tapi di rapot kami itu ada D6. Mohon koreksinya, barangkali saya yang salah atau bagaimana. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami menayangkan ini ya, kami itu sudah dulu, kami membuat bahan ini, kemudian kami tayangkan dulu di depan teman-teman semuanya. Jadi dari saya dan Pak Narto dan seterusnya itu menayangkan. Saya masih ingat Bapak Ibu, Pak Narto, salah satunya nanti Bapak Ibu ngopi rapor pendidikannya atau rapor pendidikannya itu ada yang 96, ada yang 94 atau 92 gitu. Pokoknya ada yang selisih. Ya, ada yang selisih. Jadi barangkali itu Bapak Ibu. Ya, Bu. Jadi mana yang ada di raportnya Bapak Ibu sendiri. Ya, saya ingat betul itu Pak Narto itu mengatakan ada yang 96 baris, ada yang 92 baris. Iya, tidak masalah. Iya. Ini kan saya ngambil dari SMP. Oke. Iya, betul. Iya Bu, 87 baris ya Mas Ite. Iya.
Tapi saya nggak ingat yang disampaikan Pak Marto itu selisihnya di mananya, nanti biar Pak Marto dulu. 87. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Saya baca satu saya tanyakan yang Bener-bener Bapak Ibu. Rapat Bapak Ibu seperti ini ya. Betul? Ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat ke sini dulu. Nanti ada yang unik-unik sama lah ya. Meskipun ini SMP tapi warnanya kan tetap sama. Jadi ada yang hijau ini sudah hijau, terus di bawahnya itu enggak nyampe soalnya. Nah, sekitar sedikit lain ya. Kayak gitu dunia jangan kau tindak Delok sidik jos gitu ya. Ini ada. Berarti prioritasnya yang hijau atau yang kuning Bapak Ibu? Kuning. Karena kuning ini sedangkan hijau itu sudah baik. Tetapi masalahnya di sini ada dua kuning. Lalu yang mana yang kita dahulukan? kualitas pembelajaran. Nah, kita lihat panahnya ini kuning ya, kelihatan ya. Ini naik, ini juga naik. Podo ini. Kenaikannya yang bagaimana dulu? Yang Ya, sama-sama kuning. Dan kebetulan ini kok naiknya semua naik ini. Gimana? Lebih iya, kita lihat prosentasenya. Ini naiknya 7,15%. Ini naiknya 0,99%. Berarti mana yang jadi prioritas pertama? Iya, kualitas pembelajaran. Begitu? iya. Jelas ya? Nanti ada contoh lagi. Sekarang ini hijau. Ini naik, ini turun. Mana yang diprioritaskan? Persentase. Iya, yang iklim keamanan sekolah. Karena apa? Ini hijau tetapi turun. Ya kan? Hijau tapi turun. Nah, yang tiga ini naik semua. Berarti dicari yang kenaikannya paling sedikit. Jelas belum? Ada yang belum jelas? Karena nanti Bapak Ibu biar tidak salah nanti di KPBD. Yang sini ya, ini kan kuning ya. Ini kuning, sama-sama naik. Yang kita prioritaskan dulu yang mana? Yang kenaikannya lebih sedikit, berarti yang kualitas pembelajaran. Baru kita garap yang kemampuan numerasi. Jadi harus dipakai cuma 6 kok. Kemampuan ilustrasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan yang lain. Keenam, kualitas pembelajaran ya. Nah yang 6 ini bagaimana ini? Kan ini turun, ini naik, jelas yang turun dulu ya. Nah kalau 3 ini kok naik semua, berarti yang mana dulu? Yang kenaikannya paling sedikit. Itu ya. Oke, contoh lain lagi. Penansisan karena pas kerja. Ya. Pak Budi, saya fotokan dari situ. Gosip pedas. Mana dulu nih? Mana dulu yang diprioritaskan? Kualitas pembelajaran karena warnanya kuning. Nah, tapi yang hijau ini semuanya turun. Kebalikannya tadi naik, cari yang paling sedikit. Kalau sekarang turun berarti ya paling banyak. Yang mana? Iklim keamanan sekolah ini turunnya 7, terus ini apa ini? Iya.
Ini dulu, ya kan? Lebih banyak. Kemudian ini ya, ini dan yang terakhir iklim kebinekaan karena dia naik. Itu mencarinya prioritas begitu. Ya. Ya, lanjut ya. Saya beri contoh satu lagi ya. Bisa tapi nggak ada baik itu. Wah ini bagus ini. Ya, merahnya 2. Ini turunnya 3,5. Kalau yang merah ini turunnya berapa? 6. Berarti ini dulu kualitas pembelajaran dulu, baru kemampuan numerasinya yang digarap. Begitu Bapak Ibu? Iya. Paham ya? Oke. Nah, yang namanya eksplorasi itu gimana toh? Saya pakai contoh ini saja ya. Nah, Bapak Ibu itu tinggal diminta kok. Ini apa sih sampai saya diklik? Yang dimaksud kualitas pembelajaran itu apa ini? Di atas ini. Terus yang dinilai itu apa saja sih? Yang dinilai itu ininya. Arti nilainya apa? Oh ini kok kurang, artinya itu apa toh? Semua ya. Kalau pandangan klik itu semua isinya sama. Definisinya, pengertiannya, kemudian apa yang dinilai, lalu arti nilainya dan skornya itu bagaimana? Apakah naik ataukah turun? Kita tutup dulu ya. Ini namanya pandangan sedang mengeksplor. Kemudian akar masalah diklik. Mengeksplor lagi iya. Barang tempat dulu itu ya duduk di print dieksplor dia pakai langsung. Iya, pertanyaan di tutorial caranya. Oh, kan dulu. Pertama bisa pertamanya pertanyaan. Kemarin belum bisa, kan sudah ya diekspor aja. Bukannya operator punya pengalaman. Kepala sekolah jadi kayak jadi kacau.